Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membahas sebuah tema ya. Tema ini adalah pengajaran khusus ya toh. Khusus untuk pengajaran Alkitab tingkat tinggi. Ya, saya harus menyebut begitu. Pengajaran Alkitab tingkat tinggi. Anda yang tidak paham udah pasti bingung, udah pasti pusing ya. Begini judulnya ya. Wahyu huruf merah versus huruf hitam. Kitab Wahyu yang ditulis pakai huruf merah versus kitab Wahyu yang ditulis pakai huruf hitam. Saudara-saudara, ini pelajaran Alkitab tingkat tinggi ya, hanya orang-orang yang pencari kebenaran, hanya orang-orang yang memahami Alkitab bisa mengikuti tayangan ini dan bisa tidak bingung ya. Ya, mohon maaf, Anda yang belum bisa paham ya, mohon maaf, Anda pasti bingung. Wahyu yang ditulis huruf merah. Kenapa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menulis pakai huruf merah? Ada maksudnya. Ada yang huruf merah, ada yang huruf hitam. Saudara, mari kita mulai kitab Wahyu yang ditulis pakai huruf merah ya. Wahyu pasal 1 ya, sebagian nanti huruf merah. Wahyu pasal 2 hampir semua huruf merah. Wahyu pasal 3 semua huruf merah. Pasti ada maksudnya ini ya. Wahyu pasal 1 ditulis huruf merah di dalam Wahyu 1 ayat 8 ya. Ya, aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, itu sudah huruf merah. Ini adalah Yesus berkata dalam tubuh kebangkitan. Ciri-cirinya adalah Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Rambutnya putih matanya seperti nyala api, suaranya seperti desau air bah, wajahnya seterik matahari, kakinya seperti tembaga yang membara. Baca saja Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Itu ciri-ciri Yesus tubuh kebangkitan. Kan Yesus waktu naik ke surga kan dia ketemu sama Maria Magdalena. Maria, jangan kamu pegang dulu aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu ya. Lalu Yesus harus membuktikan ini ya. Lokasinya adalah di surga yang sekarang, surga yang luasnya meliputi seluruh jagat raya. Kisah 7 ayat 49 sama dengan Yesaya 66 ayat 1, langit adalah tumpuan kakiku, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ini surga yang sekarang Yesus menyiapkan tempat untuk kita. Sekali lagi, di situ Yesus tubuh kebangkitan. Sekarang Yesus di surga masih tubuh kebangkitan ya. Oke, penghuninya siapa saja? Yesus, kemudian serafim, kemudian kerub, kemudian malaikat. Sesuai Kolose 1 ayat 16, Yesus menciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Oke? Makanya ini pendalaman Alkitab tingkat tinggi. Anda yang ini pasti pusing ya. Lalu Yesus berbicara kepada jemaat dan masih berbicara tentang Bapa untuk membuktikan Yohanes 20 ayat 17. Kan Yesus ngomong kepada Maria ya tadi ya, aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Lalu Yesus menyinggung-nyinggung tentang Bapa. Wahyu 3 ayat 5, aku akan mengaku di hadapan Bapakku. Lalu Wahyu 3 ayat 21, aku akan duduk di tahtaku bersama-sama dengan tahta Bapa ya. Yesus sudah mengaku di sini sebagai Alfa Omega Maha Kuasa Tuhan Allah di dalam Wahyu 1 ayat 8 maupun Wahyu 1 ayat 17. Clear sampai sini? Yohanes cuman ditunjukin Yesus. Yohanes belum ditunjukin surga yang sekarang, belum ya. Yesus belum menunjukkan surga yang sekarang. Ingat, Wahyu 1 pasal 1, pasal 2, pasal 3 yang ditulis huruf merah. Lalu Yesus berbicara kepada semua jemaat-jemaat itu. Di situ Yesus mengatakan 7 kali bahwa aku ini roh ya.
barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, ya. 7 kali Yesus mengatakan bahwa dia sekarang itu roh tubuh kebangkitan di surga, beda dengan tubuh kebangkitan waktu di bumi. Sampai sini clear? Ini ditulis pakai huruf merah semua. Kebanyakan pasal 1 ada yang hitam, ya, pengantar-pengantarnya hitam lah, ya. Tapi Anda akan nangkep bahwa pasal 2, pasal 3 Yesus bicara jemaat-jemaat. Di situ Yesus masih nyebut-nyebut Bapa. Ingat? Nyebut-nyebut Bapa. Yohanes belum ditunjukin surga. Barulah di pasal 4 ada suara yang ngomong gini, Yohanes, naiklah kemari. Baru inilah. Ini Yesus sudah Tuhan Allah. Ditulis pakai huruf hitam. Sekarang kita bicara Wahyu, ditulis pakai huruf hitam. Wahyu pasal 4 ayat 1. Yesus ngomong, Yohanes, naiklah kemari. Aku akan perlihatkan kepadamu apa yang segera akan terjadi setelah ini. Nah, lalu di ayat 2 Yohanes lihat, oh, yang duduk di tahta surga ternyata Yesus. Tadi kan Yesus bilang, aku mau duduk bersama Bapakku di tahtanya. Iya, Yesus sekarang menunjukin, ternyata Bapakku di tahtanya itu ya aku sendiri. Aku ini Bapakku di tahtanya. Kan tadi aku ngomong, Wahyu 3 ayat 5, siapa menang aku akan mengaku di hadapan Bapakku. Nggak taunya Bapakku ya aku sendiri, Yohanes. Aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Bapakku di tahtanya ya aku sendiri. Di surga hanya ada seorang, tidak ada lagi Bapa. Clear sampai sini? Ya. Pak, berarti di surga cuma sendirian Yesus? Betul. Nggak ada Bapa? Nggak ada. Yang bilang ada Bapa siapa? Lalu Yesus dijelaskan di situ, ya. Isinya siapa saja, Pak, di surga yang ini, ya, yang ditunjukin, ya. Kan di surga sekarang yang Yesus menyediakan tempat itu, ya. Lalu Yesus menunjuk pada Yohanes, ya. Nanti isinya adalah Yesus, serafim, kerub, malaikat, ditambahin 24 tua-tua, ditambahin lagi dengan lautan manusia yang banyak. Di dalam Wahyu 19 ayat 6 setelah terjadi pengangkatan orang percaya, kebangkitan yang pertama. Ya, itu udah pakai huruf hitam. Yesus sebagai apa? Tuhan Allah. Alfa Omega, ya. Maha kuasa, sama. Kan sama tadi waktu huruf merah juga Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha kuasa, sama. Waktu sekarang ditunjukin surga, Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha kuasa, sama masih, ya. Pencipta langit dan bumi, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 4 ayat 11, Wahyu 4 ayat 8, lalu Wahyu 4 ayat 11. Terus berlanjut cerita ini sampai nanti di Wahyu 21 ayat 6 dan 7 ketika sudah bumi baru, Yerusalem baru diturunkan, ya. Di situ Yesus berkata apa? Aku menjadi Allahnya. Di situ sudah ada apa saja? Yesus, serafim, kerub, malaikat, 24 tua-tua, lautan manusia hasil dari rapture, pengangkatan kebangkitan pertama, plus tambahan dari penghakiman domba kambing. Yang domba masuk ke sini. Saya ulang ya, waktu huruf merah, ya, waktu huruf merah Yesus belum nunjukin surga, ya, baru ketemu doang nih sama Yohanes. Lalu mulai huruf hitam ayat 4 nunjukin surga. Yang surga sekarang tuh Yesus ada di sana, ya. Di situ ada Yesus, ada kerub, ada malaikat, ada 24 tua-tua. Kan 24 tua-tuanya belum ada, yaitu nanti ya toh. Tapi kan Yesus sudah ngomong di awal, aku ini Alfa Omega. Jadi surga yang ditunjukin ini ya surga yang Alfa Omega, Yesusnya Alfa Omega, Yesusnya Tuhan Allah, Yesusnya Maha Kuasa. Lalu ada lautan api nanti setelah lautan manusia setelah rapture, ya toh. Disitulah Yesus adalah Tuhan Allah, ya. Lalu nanti surga diturunkan ke bumi baru yang namanya Yerusalem baru, sama penghuninya cuman ditambahin dari hasil penghakiman domba kambing yang domba masuk ke sini, ya. Jadi clear sampai sini. Nah, lalu
anak domba ngomong Wahyu 22 ayat 17, marilah juga huruf hitam. Nah, sekarang pertanyaan sederhana. Kenapa setelah ini terjadi, kok Yesus ngomong pakai huruf merah di dalam Wahyu 22 ayat 7, ayat 12, ayat 13, ayat 16? Kenapa? Setelah Yesus cerita semua tentang surga, tentang nanti Yerusalem baru, kok Yesus akhiri dengan huruf merah lagi? Berarti Yesus masih tubuh kebangkitan, artinya ingin menegaskan yang akan terjadi paling dekat adalah nanti rapture. Makanya Yesus masih ngomong lagi pakai merah lagi, balik lagi. Yohanes sadar lagi, kesini lagi, ya toh? Keluar dari surga lagi, lalu Yesus ngomong, aku akan datang segera loh, ya. Ya, berbahagialah yang mendengarkan nubuatan ini. Aku Yesus, aku telah, ya. Yesus ngomong, artinya nanti habis ini yang paling pertama akan terjadi adalah perjamuan kawin anak domba. Supaya menggenapi tadi tuh Yohanes yang kamu lihat waktu pertama kamu lihat tuh loh, yang aku duduk seorang itu loh. Nah, gitu ya maksudnya ya. Ada pertanyaan satu lagi, Pak, yang mengganjal. Kenapa huruf merah ada di Wahyu 16 ayat 14 saat Armageddon? Nah, ini dia. Ini pertanyaan bagus ya. Kenapa Wahyu 16 ayat 14 ditulis pakai huruf merah? Aku akan datang seperti pencuri. Ini terjadi Armageddon, sebab Wahyu 16 ayat 16 di situ ditulis Harmageddon. Saudara-saudara, Armageddon adalah peperangan di bumi. Artinya ketika Yesus nanti wujudnya anak domba, yaitu anak domba datang peperangan ke bumi, Yesus ditulis pakai huruf merah. Anak domba di bumi ditulis pakai huruf merah. Tetapi anak domba nanti di surga ketika di dalam perjamuan kawin anak domba ditulis huruf hitam. Ingat saudara, anak domba waktu di surga kalau ngomong ditulis huruf hitam, tetapi ketika turun ke bumi dalam perang Armageddon maupun nanti kerajaan 1000 tahun maupun perang Gog dan Magog, ketika di bumi setiap omongan anak domba ditulis pakai huruf merah. Itu jawabannya ya. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan ini pengajaran Alkitab tingkat tinggi. Anda tidak akan bisa paham seperti ini, akan muter-muter pusing luar biasa. Hanya orang-orang yang pencari kebenaran, yang ngerti tentang pengajaran Alkitab tingkat tinggi akan senang dengar ini. Bagaimana pendeta HTD bisa begitu menjelaskan, yaitu Alkitab berhuruf merah dengan berhuruf hitam. Kitab Wahyu huruf merah dengan kitab Wahyu huruf hitam. Anda sekarang ngotot. Di surga masih ada Bapa, Pak. Buktinya Wahyu 3 ayat 21, Wahyu 3 ayat 5 masih nyebut-nyebut Bapa, ya. Lah iya nggak apa-apa ya. Terus kenapa? Kan itu tubuh kebangkitan. Tapi di Wahyu pasal 14 juga ada tanda dari anaknya dan bapaknya, ya nggak apa-apa. Itu kan kalimat tidak langsung oleh Yohanes ingin mengatakan bahwa pemilihan 144.000 itu sebenarnya terjadi sekarang-sekarang ini sebelum rapture. Ya, Yesus memilih 144.000 orang, diberi tanda di dahinya, namanya dan nama bapaknya. Itu loh maksudnya. Maksudnya seperti itu. Ya. Clear ya? Rumit Pak, pusing Pak. Lah iya kan saya sudah ngomong ini pengajaran Alkitab tingkat tinggi. Anda yang tidak bisa ini ya saya nggak maksa ya. Jadi saudara akan tahu huruf merah, Wahyu huruf merah artinya Yesus tubuh kebangkitan masih di surga sekarang ini yang luasnya melingkupi segala jagat raya ini. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Ya. Lalu Yohanes diberi lihat, oh ternyata yang duduk di surga sendirian. Ya. Jadi gimana dong di Wahyu 3 ayat 21, Wahyu 3 ayat 5 yang masih ngomong-ngomong Bapa itu? Ya sekarang Yohanes sudah dikasih tunjuk. Ternyata Bapa itu ya Yesus itu sendiri. Iya ya Pak ya. Ya, tidak ada Bapa di tata surga. Terus nanti Yohanes diberi tunjuk ketika bumi baru, surga itu diturunkan yang sudah ada isinya di sana. Di sana ada isinya, itu termasuk kita yang kebangkitan pertama, isinya di sana lalu diturunkan ke bumi baru namanya Yerusalem baru. Disitulah baru Yesus ngomong yaitu aku ini Allahnya pakai huruf hitam ya. Nanti muncul lagi huruf merah untuk mengatakan, nah kita kembali ya, kita sekarang nungguin yang namanya proses paling pertama adalah perjamuan kawin anak domba, pengangkatan orang percaya.
Yesus ngomong lagi pakai huruf merah. Itu maksudnya. Sedangkan di dalam Wahyu 16 ayat 14 di situ tiba-tiba nyelip huruf merah di tengah, yaitu untuk menunjukkan ketika perang Armageddon, anak domba yang datang ke bumi nanti kalau ngomong ditulis pakai huruf merah. Tapi kan LAI udah nggak ada nanti, udah kiamat. Tapi begitu luar biasanya Alkitab menjelaskan, begitu detail, dan bagi kami very clear, saudara. Ya makanya kita ketawa-ketawa. Saya ini Tritunggal, dulu dedengkot Tritunggal, tak kasih tahu saudara-saudara ya. Saya dulu bagaimana begitu kuatnya Tritunggal, nggak bisa pindah. Tapi sekarang saya sudah tahu. Ya, bisa ngasih tahu seperti ini. Ini pengajaran tingkat tinggi. Anda yang doktor teologi, nggak bakal bisa paham kayak begini, gitu. Ya. Jadi saudara-saudara, Yesus sangat keras. Ingat ya, sangat keras. Kalau Anda tetap ngotot nyembah Bapa, artinya Anda menolak Yesus duduk di tahta surga. Saya ingatkan, di tahta surga cuman seorang, tidak ada dua. Tidak ada Bapa di surga. Anda tidak boleh lagi memanggil Yesus dengan Bapa. Tidak boleh. Karena itu Yesus membuat pembedaan yang hampir tipis bedanya antara domba dan kambing. Anda yang masih nyembah Bapa, Anda masuk kambing. Sorry, saya harus katakan itu. Ingat saudara, ini pengajaran Alkitab tingkat tinggi. Anda yang cuman modal ngotot tidak akan bisa paham. Anda yang masih tetap ngotot nyembah Bapa, jurusanmu adalah neraka karena kamu kelompok kambing. Beda tipis dengan penyembah Yesus Allah yang benar, yang tidak lagi meyakini ada Bapa di surga. Itu kami, domba orang-orang benar. Ya, ingat Pak, bedanya tipis loh Pak. Ya, Anda masih nyembah Bapa. Meskipun Anda bungkus Bapa dalam nama Yesus, apa salahnya sih nyembah Bapa? Apa salahnya manggil Allah itu Bapa? Salah, saudara. Yesus sangat concern dengan hal ini. Perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus memunculkan domba dan kambing? Kok tidak domba dan serigala atau domba dengan gajah? Kenapa domba dengan kambing? Karena bedanya tipis banget. Ingat saudara, bedanya tipis sekali. Yaitu yang satu ngotot nyembah Bapa, dibungkus Bapa dalam nama Yesus dan lain sebagainya. Saya Tritunggal 35 tahun, tak kasih tahu betapa sulitnya saya dulu berubah dari meyakini Bapa sebagai Allah lalu pindah ke Yesus sebagai satu-satunya Allah. Tidak ada Bapa di surga. Saya ingin memberitakan pengajaran Alkitab tingkat tinggi kali ini adalah tidak ada Bapa di surga. Sama sekali tidak ada Bapa. Anda yang masih menyembah Bapa, maka Anda kepleset, jadilah Kristen kambing, jurusanmu neraka. Sembahlah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Tok, nggak pakai embel-embel Bapa. Ya, jangan terus berpikir apa salahnya nyembah Bapa gitu. Ya silakan, saya sudah ngasih tahu, ya, saya sudah ngasih tahu, kepleset Anda. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Mohon maaf bagi Anda yang belum bisa memahami Alkitab tingkat tinggi, sorry. Semua penjelasan saya ini pasti bikin Anda pusing. Tetapi bagi Anda pencari kebenaran, yang mengerti akan kebenaran Alkitab, yang semua bisa di cross check, ini pengajaran sangat berharga. Ternyata pendeta HTD bisa membedah apa sih maksudnya kitab Wahyu ditulis ada yang huruf merah, ada yang huruf hitam. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Indi Tandian PBS. Haleluya.